Halo pemirsa, selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09. Selengkapnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menyoroti rendahnya anggaran yang diberikan kepada KPK, PPATK, dan BNN dalam pagu indikatif tahun 2026. Menurutnya diperlukan anggaran yang proporsional untuk mendukung Astacita dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Komisi 3 DPR RI mendorong penambahan alokasi anggaran mitra kerja guna mendukung langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan praktik transaksi keuangan yang menyimpang. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menyoroti rendahnya anggaran yang diberikan kepada KPK, PPATK, dan BNN dalam pagu indikatif tahun 2026. Menurutnya diperlukan anggaran yang proporsional untuk mendukung Astacita dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penanganan korupsi, narkoba, dan judi online. Kalau membaca pagu indikatif 2026, ya ini tidak selaras sejalan dengan program Bapak Presiden yang menempatkan kejahatan korupsi, narkoba, ya judi online sebagai musuh negara. Yang notabene 3 institusi ini punya urusan untuk itu. Kalau transaksi mencurigakan kan kepala PPATK pasti tahu dari mana narkoba, judi online. Begitupun KPK, pemberantasan korupsi hari ini masih butuh ya untuk betul-betul membawa Indonesia bebas korupsi. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI, pihak KPK, PPATK, dan BNN ajukan tambahan anggaran untuk program tahun 2026, di mana KPK mengusulkan 1,34 triliun rupiah, PPATK 991,95 miliar, dan BNN 1,14 triliun rupiah. Komisi 3 DPR RI menyetujui permohonan tambahan anggaran yang diajukan dan akan ditindaklanjuti dalam rapat pembahasan pagu indikatif anggaran tahun 2026 dengan Badan Anggaran DPR RI. Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Darori Wonodipuro mengatakan diperlukan komitmen yang kuat dalam menjaga ekosistem kawasan hutan di Indonesia. Menurutnya, kerusakan hutan yang sudah mencapai 20 hektar berdampak serius pada kehidupan generasi masa depan. Terkait usulan penyesuaian anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2026 sebesar 14 triliun rupiah, Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah memprioritaskan program penyelamatan kawasan hutan, mulai dari reboisasi, patroli kawasan hutan, hingga konservasi. Anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro, mengatakan diperlukan komitmen yang kuat dalam menjaga ekosistem kawasan hutan di Indonesia. Menurutnya, kerusakan hutan yang sudah mencapai 20 hektar berdampak serius pada kehidupan generasi masa depan. Darori mendorong program reboisasi dan konservasi harus menjadi prioritas, sehingga hasil hutan milik negara dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya saja sekarang hutan yang rusak hampir 20 juta hektar. Kalau hanya 3.000 itu kan jadi tertawaan itu. Dimohon pemerintah paham ya. Yang kedua juga mengenai penyelamatan kawasan hutan, konservasi dan seterusnya. Itu hanya 4 bulan patrolinya. Nah ini perlu ditingkatkan bisa minimal ya 12 bulan atau 10 bulan bisa diawasi. Tadi kesimpulannya Komisi 4 mendukung tambahan anggaran dari 4,9 menjadi 14,99 triliun rupiah yang malam ini akan diteruskan ke Banggar. Mudah-mudahan teman-teman di Banggar paham bahwa ini adalah prioritas penting ya. Selain itu, Darori menyoroti pendangkalan daerah aliran sungai yang terjadi di Jakarta akibat anomali cuaca. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI mendukung usulan penyesuaian penambahan anggaran Kementerian Kehutanan pada tahun anggaran 2026 sebesar 14 triliun rupiah, yang pada pagu indikatif awal hanya sebesar 4 triliun rupiah. Hilman dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI dorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk meningkatkan literasi dan perlindungan kepada konsumen di tengah pertumbuhan industri keuangan digital. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menyampaikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat penting di tengah maraknya layanan keuangan digital seperti peer-to-peer lending, lembaga keuangan mikro hingga aplikasi investasi dan pinjaman daring. Komisi 11 DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk meningkatkan literasi dan perlindungan kepada konsumen seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan industri keuangan digital. Anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad, menyampaikan, edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat penting di tengah maraknya layanan keuangan digital seperti peer-to-peer lending, lembaga keuangan mikro, hingga aplikasi investasi dan pinjaman daring. Harapannya, masyarakat dapat memilih layanan yang legal dan berizin resmi dari OJK. Ada perbaikan, tetapi memang tantangan industri keuangan khususnya yang berbasis teknologi itu makin terus mengalami peningkatan. Karena itu kita minta supaya rencana kerja tahunan memiliki key performance indikator yang terukur sehingga perlindungan terhadap konsumen bisa terus-menerus dilakukan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah edukasi dan literasi terhadap konsumen untuk memilih lembaga-lembaga keuangan, apakah itu peer-to-peer lending ataupun juga lembaga keuangan mikro lainnya atau layanan jasa keuangan lainnya yang betul-betul legal, resmi, dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu yang harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Komisi 11 DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawasi dan mendorong peningkatan kapasitas regulator, termasuk OJK, dalam merespon perkembangan industri keuangan digital yang dinamis. Hal tersebut untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Muhammad Misbahun di sini menegaskan pemirsa pentingnya integrasi kebijakan Kementerian Keuangan melalui skema pemeriksaan bersama antara unit untuk mendongkrak tax ratio dan juga mendukung pembangunan nasional. Komisi 11 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 menjadi sebesar 52,02 triliun rupiah. Angka ini meningkat 4,88 triliun rupiah dari pagu indikatif yang awalnya sebesar 47,13 triliun rupiah. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyampaikan, tambahan anggaran tersebut telah disetujui dalam rapat kerja. Menurutnya, anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar 52,02 triliun rupiah sudah termasuk kebutuhan 7 badan layanan umum. Misbahun menegaskan, pentingnya integrasi kebijakan melalui skema pemeriksaan bersama antar unit untuk mendongkrak tax ratio dan mendukung pembangunan nasional. Poin krusialnya adalah bagaimana Kementerian Keuangan menaikkan tax ratio. Kemudian terjadi optimalisasi penerimaan melalui joint program pemeriksaan. Joint program audit ini penting dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan dari si baik itu pajak, bea cukai maupun PNBP. Harapan saya Kementerian Keuangan makin depan makin efisien, penggunaannya optimal, anggarannya optimal, tetapi optimalisasi itu makin meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan dalam rangka memberikan daya dukung terhadap pembangunan nasional. Lebih lanjut, Misbahun menjelaskan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 digunakan untuk 5 program utama, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, serta kekayaan negara dan resiko juga dukungan manajemen. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo mendorong peningkatan kerjasama di berbagai bidang dengan Qatar, terutama pertukaran budaya, investasi ekonomi, dan juga penempatan tenaga kerja profesional asal Indonesia. BKSAP DPR RI menerima courtesy call dari perwakilan Kedutaan Besar Qatar. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, khususnya melalui jalur diplomasi. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo mendorong peningkatan kerjasama di berbagai bidang, terutama pertukaran budaya, investasi ekonomi, dan penempatan tenaga kerja profesional asal Indonesia. Jadi pada hari Kamis yang sangat indah ini, kita melakukan pertemuan courtesy call dengan Kedutaan Qatar di Indonesia, menyampaikan bahwa kita ingin memperkuat hubungan bilateral kedua negara, lebih khususnya adalah hubungan antara dua parlemen negara kita. Karena di tahun depan, insya Allah kita akan merayakan 50 tahun hubungan diplomatik kita, dan ini adalah momentum yang baik untuk lebih memiliki hubungan diplomatik yang secara lebih erat, tidak hanya antara pemerintah-pemerintah, tapi parlemen to parlemen, dan juga nanti ke depannya people to people, dan masyarakat-masyarakat. Ada beberapa hal yang kita ingin untuk semakin memperkuat adalah bagaimana kita bisa memperkuat di bidang kultur. Kita menginginkan adanya pertukaran kultur yang lebih kuat lagi. Tadi banyak disampaikan oleh perwakilan dari Kedutaan Qatar bahwa mereka sangat terkesima dengan Indonesia karena Indonesia memiliki kekuatan kultur yang sangat besar. Bramantio Suwondo berharap hubungan diplomatik Indonesia-Qatar dan lembaga legislatif kedua negara menjadi jembatan yang memperkuat diplomasi antar negara, tetapi juga hubungan antar saling menguntungkan. Dewi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan secara terbuka dan juga partisipatif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sasarannya dari Bapak Presiden kita, satu kabupaten kota harus ada satu sekolah rakyat. Itu targetnya, Pak ya? Targetnya. Berarti akan ada ribuan titik sekolah rakyat ke depannya, Pak ya? Jangan sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim tiba-tiba disalahgunakan oleh orang-orang yang berkemampuan, yang notabene mereka juga sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang biasa. Nah, bagaimana memastikan bahwa program ini bisa terus berlanjut? Tentunya kami dari DPR RI terus mendorong supaya pemerintah ini menganggarkan terus. Jangan berhenti di tengah jalan. Dengan dibangunnya sekolah rakyat ini akan menciptakan anak-anak yang berprestasi. Mungkin nanti lahirnya di daerah 3T. Itu salah satu mimpi Bapak Presiden kita. Itu sangat luar biasa. Kalau cerita itu mau nangis saya, karena itu memang keinginan seorang pemimpin untuk mensejahterakan. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI komitmen melibatkan publik secara aktif. Van menegaskan pentingnya masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan KUHP yang adil dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Dan rancangan Undang-Undang KUHP menjadi salah satu agenda legislasi prioritas nasional yang krusial, mengingat perannya sebagai landasan utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Rancangan Undang-Undang Perubahan atau
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedang digodok DPR RI bersama pemerintah. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin proses penggodokan RUU KUHP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan, draft RUU KUHP yang telah dibahas Panja akan kembali dirumuskan oleh tim perumus dan sinkronisasi, lalu dibawa ke Panja RUU KUHP untuk dilakukan finalisasi. Habibur Rahman menegaskan, seluruh elemen masyarakat yang ingin memberi masukan dalam pembahasan RUU masih terbuka dan akan dikaji kembali. Tadi dari Komnas Perempuan ada banyak masukan, sebetulnya menurut saya bagus ya, dan selama ini kan belum tercover khusus soal bagaimana kita mengafirmasi ya kelompok perempuan ini. Banyak masukan dari Komnas Perempuan dan LBH Apik bagus. Bisa jadi kalau saya lapor ke fraksi saya, kawan-kawan juga lapor ke fraksinya masing-masing, akan dimasukkan masukan dari Komnas Perempuan. Nah, berarti kan berubah lagi substansinya di Panja nanti. Nah, masih terbuka kemungkinan ya. Nah, setelah selesai rapat Panja yang setelah Timus dan Timsin, barulah rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama ya. Bang Nasir Jamil yang paling pengalaman. Tingkat pertama kemudian baru paripurna. Logikanya kan semuanya representasi partai politik yang ada di DPR. Tapi bukan berarti nih, saya bilang nih, bukan berarti ketika sudah tingkat pertama paripurna bisa langsung setuju semua. Bukan begitu. Ini kan kita bicara hak konstitusional. Bisa jadi misalnya ada masukan lagi yang bagus lagi, ya kan ya, belum sempat masuk, tapi belum di paripurna, kita masukkan lagi menjelang paripurna. Nah, ini proses yang terus terjadi. Nah, kami berikhtiar ya teman-teman, juga di sini kan saksi lah, agar semua proses ini berlangsung transparan, terbuka. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menyebut RUU KUHP memprioritaskan asas perlindungan hak asasi manusia, terutama dari pihak korban maupun tersangka. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kesewenangan dalam proses hukum yang berjalan. RUU KUHP juga diniatkan untuk memperkuat peran aparat penegak hukum dan mempertegas mekanisme pengawasan serta memberikan perlindungan yang imbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Nah, di sini KUHP yang kita akan bahas dan insya Allah selesai di akhir tahun ini itu akan memperbarui semuanya. Jadi HAM itu dikedepankan. Nah, HAM ini siapa yang berperan besar mengedepankan? Ya, di situ peran pengacara dan advokat itu akan sangat vital dalam rangka mengangkat HAM itu sendiri. Jadi hak-hak daripada tersangka, saksi korban, pelapor dan sebagainya itu, pengacara dalam pendampingannya itu diberikan banyak hal di dalam KUHP yang baru ini dalam rangka mengedepankan HAM itu sendiri. Dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal penguatan tentang peran advokat dan bantuan hukum juga diakomodir. Dimulai sejak proses penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi dan korban maupun tersangka. RUU KUHP menjadi sebuah terobosan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Diperlukan transparansi dan keadilan yang berpihak kepada perlindungan hak asasi manusia. Karenanya, peran advokat dan penasehat hukum juga diperkuat sehingga dalam proses hukum tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang lumrah terjadi. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin pembahasan RUU KUHP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan banyak pihak, terutama unsur masyarakat, sehingga cita-cita terhadap sebuah kitab hukum yang melindungi hak asasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat segera terwujud. Pemirsa, di era kini literasi keuangan semakin mudah kita temukan.
Tentunya generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Dan tentunya slogan biarkan uang yang bekerja untuk kita seakan menjadi tren mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi. Jika kita tidak bijak berinvestasi bukannya untung, bisa-bisa malah buntung atau mengalami kerugian. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini akan ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Jika kita berbicara tentang berinvestasi atau menabung, tentunya harus diajarkan sejak usia dini ya pemirsa. Di sini berinvestasi pasti memiliki resiko dan oleh karena itu Dadi, penting bagi kita memahami toleransi resiko diri. Sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Dan tentunya jenis investasi sangat beragam nih. Kalau kita lihat dari bentuknya, ada investasi aktiva real atau yang terlihat seperti tanah dan juga properti. Ada juga investasi aktiva finansial seperti saham, reksadana, obligasi, dan juga deposito. Langsung saja, mari kita saksikan tayangan bijak berinvestasi. Capai financial freedom pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini.
Pemirsa, di era kini literasi keuangan semakin mudah kita temukan. Generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Bahkan perencanaan keuangannya sudah sampai di tahap menentukan usia untuk mencapai financial freedom. Slogan "Biarkan uang yang bekerja untuk kita" seakan menjadi tren, mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi, tak mau ketinggalan. Tapi tahu dong ya, kalau nggak bijak berinvestasi, bukannya untung, malah buntung nih pemirsa. Nah, ini ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Kenali skala resiko. Berinvestasi tentu punya resiko pemirsa. Oleh karena itu, kita harus memahami toleransi resiko diri kita. Sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Tiap individu tentu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap resiko investasi. Beberapa investor mungkin merasa nyaman dengan resiko yang lebih tinggi untuk mencapai potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara yang lain mungkin lebih memilih investasi yang lebih stabil meskipun potensi keuntungannya lebih rendah. Setiap jenis investasi memiliki skala risiko yang berbeda. So, pilih jenis investasi dengan skala risiko yang sesuai dengan tingkat toleransi kamu ya. Pahami jenis investasi. Setelah mengetahui skala risiko kamu, saatnya memilih jenis investasi yang sesuai. Jenis investasi beragam. Kalau dari bentuknya, ada investasi aktiva real atau yang terlihat seperti tanah, properti, emas, dan logam mulia. Ada juga investasi aktiva finansial seperti saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Investasi ini sedang banyak digandrungi di era kini. Cryptocurrency, P2P lending, dan forex juga termasuk investasi. Wah, banyak ya. Itu kenapa penting untuk memahami karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian setiap jenis investasi. Memilih 2 atau lebih jenis investasi juga bisa membantu kamu mengelola resiko loh. Tentukan tujuan investasi. Tujuan yang jelas membantu kita konsisten berinvestasi. Tujuan investasi juga berkaitan dengan jangka waktu investasi. Bisa untuk jangka panjang, seperti persiapan dana pensiun, jangka menengah untuk biaya pendidikan, atau jika tujuan investasi kamu hanya untuk berlibur, berarti kamu berinvestasi jangka pendek. Menggunakan uang dingin. Jangan berinvestasi menggunakan dana yang akan kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu ya pemirsa. Kamu bisa gunakan dana lebih yang hanya akan berdiam di rekening kamu atau dana yang memang khusus kamu sisihkan untuk berinvestasi. Mencari banyak informasi. Dengan mencari banyak informasi, berdiskusi dengan investor lain juga akan membantu dalam memperbarui pengetahuan finansial kita. Berkonsultasi dengan konsultan keuangan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi keuangan kita juga tidak ada salahnya. Nah, itu tadi beberapa tips dalam berinvestasi yang bisa pemirsa terapkan. Yuk melek investasi sedari dini dan selamat berinvestasi dengan bijak. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.